dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik Asumetiko. Saya berasal dari Aceh, Kota Langsa. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 3 Langsa dan duduk di bangku kelas 3 SMA. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas adalah tentang cara melenyapkan kekesalan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, itu ada 8 kondisi duniawi di sekeliling dunia, dan juga dunia itu berputar di sekeliling 8 kondisi duniawi tersebut. Jadi apakah 8 kondisi duniawi ini? Yang pertama itu ada untung dan juga rugi, kehinaan dan kemasyhuran, celaan dan pujian, lalu kenikmatan dan juga kesakitan. Kondisi duniawi ini berputar di sekeliling dunia, dan dunia ini juga berputar di sekeliling ke-8 kondisi duniawi ini. Ketika seseorang itu mendapatkan kerugian, kehinaan, celaan, maupun kesakitan, ia pasti akan merasa kesal dong ya. Baik kekesalan itu didapatkan secara internal atau dari dirinya sendiri, maupun secara eksternal atau dari orang lain. Apabila kekesalan itu datangnya secara internal, maka itu adalah kesalahan diri sendiri, dan biasanya itu dilampiaskan melalui penyesalan. Lalu bagaimana bila kekesalan itu datangnya secara eksternal atau dari orang lain? Maka tentunya kekesalan ini itu harus dilenyapkan dengan cara yang baik dan juga benar. Nah, jadi ada 5 cara untuk melenyapkan kekesalan. Apa saja 5 cara ini? Yang pertama, itu ia harus mengembangkan cinta kasih terhadap orang yang kepadanya ia merasa kesal. Jadi dengan cara ini, dia itu harus melenyapkan kekesalan terhadap orang yang membuat dia kesal itu. Lalu yang kedua, ia harus mengembangkan belas kasihan terhadap orang yang kepadanya ia merasa kesal. Dengan cara inilah, dia harus melenyapkan kekesalan terhadap orang itu. Lalu yang ketiga, ia harus mengembangkan keseimbangan terhadap orang yang ia merasa kesal. Karena dengan cara ini, ia harus melenyapkan kekesalan terhadap orang itu. Yang keempat, ia harus mengabaikan orang yang kepadanya ia merasa kesal dan tidak memperhatikannya. Dengan cara inilah ia harus melenyapkan kekesalan terhadap orang itu. Dan yang kelima, ia harus menerapkan gagasan kepemilikan karma pada orang yang membuat ia merasa kesal. Seperti yang berbunyi dalam syair, ia adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, ia memiliki karma sebagai asal mulanya, karma sebagai sanak saudaranya, karma sebagai pelindungnya. Ia akan menjadi pewaris karma apapun yang ia lakukan, baik atau buruk. Dengan cara inilah ia harus melenyapkan kekesalan terhadap orang itu. Ini adalah kelima cara untuk melenyapkan kekesalan yang dengannya seseorang harus sepenuhnya melenyapkan kekesalan yang muncul terhadap siapapun itu. Dalam mengatasi kekesalan, hendaknya kita tidak melampiaskannya dengan kemarahan, tetapi akan jauh lebih baik apabila dihadapi dengan cara bersabar. Sebab ketika kemarahan dan juga ketidaksabaran ini muncul, maka pasti akan ada kerugian di dalamnya. Ada 5 bahaya dalam ketidaksabaran. Apa saja kelima ini? Yang pertama, seseorang tidak disukai dan juga tidak disenangi oleh banyak orang. Ia kasar, ia penuh penyesalan, ia meninggal dunia dalam kebingungan dengan hancuran jasmani. Setelah kematian, ia terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Ini adalah kelima bahaya dalam ketidaksabaran. Jadi ketika mendapatkan kekesalan, hendaknya seseorang menghadapinya dengan kesabaran.
Apa saja 5 manfaat dalam kesabaran itu? 5 manfaat ini yaitu seseorang disukai dan juga disenangi oleh banyak orang. Ia tidak kasar. Ia tidak punya penyesalan. Ia meninggal dunia tanpa kebingungan dengan hancurnya jasmani setelah kematian. Ia terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Ini adalah kelima manfaat dalam kesabaran itu. Bila seseorang yang ingin menegur orang lain, pertama-tama harus menegakkan 5 hal dalam dirinya. Apa saja 5 ini? Yang pertama, aku akan berbicara pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang tidak tepat. Lalu yang kedua, aku akan berbicara dengan jujur, bukan dengan berbohong. Yang ketiga, aku akan berbicara secara halus, bukan secara kasar. Yang keempat, aku akan berbicara dalam cara yang bermanfaat, bukan dalam cara yang berbahaya. Lalu yang kelima, aku akan berbicara dengan pikiran cinta kasih, bukan selagi memendam kebencian. Seseorang yang ingin menegur orang lain, pertama-tama itu harus menegakkan kelima hal tadi dalam dirinya. Dengan cara demikian, kekesalan itu bisa dilenyapkan. Menyelesaikan segala masalah dengan baik dan juga dengan cara yang bermanfaat, itu jauh lebih baik daripada kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan emosi ataupun menggunakan kemarahan yang justru nantinya akan menambah masalah yang baru lagi. Itu tadi adalah tentang cara-cara agar kita bisa melenyapkan kekesalan. Sekian dari saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.